Mungkin orang tua kita dulu juga sama, pasti di antara kita juga pernah mengalami gitu. Saya pun juga pernah mengalami. Kadang-kadang kita itu cuma hanya dimarahin kan, tapi kita nggak tahu kenapa kita dimarahin. Sampai pada akhir kita udah besar, baru kita ngerti kenapa kita dimarahin. Kalau kamu ditegur sama Tuhan lewat dari mungkin khotbah begini, mungkin dari temanmu siapapun itu, jangan langsung keras kepala. Jangan langsung jangan langsung dirimu itu kayaknya dia nggak sayang gua deh. Salah. Kamu ditegur karena kamu disayang. Karena firman Tuhan mengatakan barang siapa yang kukasihi, barang siapa yang kutegur, ia kukasihi. Tuhan aja negur kita. Masa kita nggak mau ditegur kalau kita salah? Sekalipun itu area kamu yang paling bagus, paling keren, kamu paling ahli di situ, tiba-tiba datanglah seorang level 1 di situ masih belajar, dia pengen kasih tahu kamu sesuatu, lalu kita merasa kita paling hebat. Bagaimana? Apalagi anak muda semuanya itu apa? Selalu bicara tentang dirinya aku dan aku. Aku mau ini, aku mau itu. Aku mau ini, aku mau itu. Kalau nggak bisa dikasih, ya sudah. Gak perlu lagi ngomong sama dia. Ya sudah, gak perlu. Kalau kamu punya anak rohani atau siapapun itu juga di bawahmu, susah dibilangin. Biarkanlah dia dulu sebentar. Supaya dia tahu, didikan yang maha tinggi itu lebih sakit daripada didikan dari kakak rohani atau guru di dunia ini. Kita perlu hati-hati. Karena ujungnya feedbacknya ke kita. Kalau kita sebagai pemimpin, kita sampai salah bicara aja, kita pasti udah salah. Apalagi kalau sudah punya nama, apalagi kalau kalian punya jabatan tertentu, misalnya kamu sebagai manajer kah, atau kayak di gereja lah, kalau misalnya saya mau jadi pendeta. Coba kalau teman-teman lihat saya masuk ke diskotik sekali, pasti pemikiran kalian aneh-aneh, nggak mungkin nggak. Bobby malah ikut lagi, waduh ikutan berdosa berarti dia. Jangan sampai begitu. Terus dikatakan apa? Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah. Bayangkan, pengetahuannya akan bertambah. Kadang-kadang juga kita sebagai pemimpin, kita perlu mendengarkan orang bawahan kita. Tapi jangan semuanya didengerin. Kalau semuanya didengerin, kamu pun juga ujung-ujungnya akan mati. Karena apa? Dibilang kamu tidak konsisten. Saya mau menyenangkan orang di sini, saya mau menyenangkan orang di sini. Ketika dua-duanya saya tidak bisa lakukan, akhirnya apa? Dua-duanya jadi tidak saya senangkan sama-sama. Karena apa? Saya pengen menyenangkan kalian semua. Gereja ini juga sama. Kalau misalnya saya cuma hanya dengerin, tolong dong, ininya yang diperbagus, live streamingnya harus bagus, ininya harus bagus. Kalau saya tampung semua, tapi kamu tidak bantu saya, bagaimana bisa saya lakukan yang terbaik juga? Itulah saya butuh tim di sini. Demikian kalau di tempatmu, kalau kamu dalam dunia kerja juga sama. Di dunia kerja juga kadang-kadang kita perlu menasihati pemimpin kita. Gimana caranya? Kan dia pemimpin. Kita bisa kasih tahu baik-baik. Dikatakan orang benar dan orang bijak butuh nasihat, itu kadang-kadang pemimpin kita juga butuh. Seorang pemimpin itu bukan berdasarkan jabatan dulu, tapi karena dia punya DNA dalam dirinya. Jadi kalau contoh kamu sudah punya leader, misalnya kamu udah kasih tahu nih yang terbaik, Pak harusnya begini Pak, caranya begini Pak, tapi dia udahlah pokoknya begini terbaik. Ya sudah, kalau kamu punya leader seperti itu, diemin aja. Dan saran saya, cari tempat lain. Kenapa? Suatu saat dia akan menjadi orang yang kamu benci. Susah kalau kita berada di dalam seorang pemimpin yang dia itu tidak taat Tuhan. Bukan berarti dia harus Kristen ya. Ada kok orang non Kristen yang masih baik. Ada. Tapi kalau kita sudah di atas orang itu, lalu orang itu nggak mau dengerin kita, udah lakukan yang terbaik di situ. Tapi kamu harus mencegah dirimu sendiri. Karena apa? Kadang-kadang mungkin ada teman partnermu yang akan menusuk dirimu sendiri. Makanya jangan terlalu polos kalau di dalam dunia kerja juga.
terlalu polos dalam dunia kerja, mati kamu. Tuhan bilangnya apa? Tulus seperti merpati, cerdik seperti ular. Kalau kamu terlalu baik dalam dunia kerja, apa upahmu nanti kalau hanya sekedar gaji? Suatu saat posisimu akan diganti orang lain kalau kamu nggak cerdik. Tapi jangan cuma cerdik doang. Kalau kamu cuma cerdik doang, ya udahlah. Cerdik, kalau orang udah ya cerdik, licik, wah udah itu udah susah. Itu lebih susah lagi dibentuk. Wah, udah bebal dia. Karena apa? Dia selalu melihat manusia itu adalah uang. Setiap ada kesempatan, gak peduli kiri kananku, bukan lagi ada Tuhan, kiri kananku ada uang, aku akan terus. Supaya apa? Aku bawa kiri kananku untuk menyenangkan diriku sendiri. Dunia kerja itu begitu. Kalau kamu gak bisa serius, makanya kita perlu menegur seseorang. Baik kita seorang pemimpin, baik kita bukan seorang pemimpin di dalam dunia kerja, gereja, apapun itu, keluarga sendiri pun, kamu harus bisa tegas juga kepada adikmu sendiri. Kadang-kadang perlu menegur juga adikmu. Jangan kalau adikmu salah kamu diemin. Kalau kamu punya adik misalnya, biarin aja suka-suka dia. Apalagi mungkin kita punya orang tua menganut ajaran free thinker. Tahu nggak ajaran free thinker? Free thinker adalah orang yang berpikir bahwa ketika dia punya anak, udah gue biarin dia sebebas-bebasnya. Dia mau pakai narkoba silakan, mau pakai apa sih, supaya dia belajar kehidupan. Salah. Firman Tuhan mengatakan apa? Kalau kita pengen mengajarkan orang-orang di bawah kita, termasuk suatu saat nanti kita punya anak, jangan sampai tunggu dia coba, tapi dia belajar dari kita. Itulah kenapa kalau kita diajarkan sama orang tua kita, nak, belajar yang benar. Jangan sampai kita balas, papa aja nggak sukses. Papa aja duitnya gak ada, gak kerja, pengangguran. Mama aja kerjanya cuma di pasar. Suruh saya sukses. Anak kayak gitu harusnya di neraka. Karena apa? Kenapa sih harus ada validasi baru kita percaya? Kenapa sih tunggu orang itu jadi kaya baru kita dengerin dia? No. Siapa di sini yang percaya kalau kamu dipatok ular kamu gak mati? Percaya gak di sini? Kamu gak percaya? Hah? Misalnya contohnya ular kobra yang ada bisanya, coba. Masa tunggu gue tuh tidak percaya, masa dipatok ular mati, coba sini. Gak mungkin kan kita begitu kan? Gak mungkin kan? Pasti apa? Karena sudah ada kejadian. Orang dipatok ular tuh mati. Percaya nggak kalau kalian ditabrak kereta dengan kecepatan tinggi kalian mati? Kalau nggak percaya, bisa nggak dicoba? Coba sana di rel kereta tuh. Coba. Jangan tunggu orang di depanmu, pemimpinmu atau orang di bawahmu tunggu ada bukti baru kamu percaya. Jangan. Justru dengarlah nasihat. Sekalipun orang itu tidak punya potensi, ya menurutmu dia gak punya potensi, tapi siapa tahu Tuhan pakai dia supaya kamu bisa meningkat. Makanya jangan pernah meremehkan seseorang sekalipun, termasuk dia adikmu sendiri. Siapa tahu adikmu dipakai Tuhan untuk memberitahu, abang jangan kayak gitu, koko jangan kayak gitu. Siapa tahu. Makanya kita jangan kurang ajar jadi orang, jangan sebagai pencemooh. Apalagi kalau kita punya teman atau siapa yang memang udah gak mau didengar, ya sudah, biarkanlah dia. Jangan takut kalau kamu kehilangan orang. Kalau kamu konsisten dalam hidupmu, kamu melayani Tuhan sungguh-sungguh, bekerja dengan sungguh-sungguh, suatu saat kamu akan dipakai Tuhan lebih lagi. Orang-orang akan melihat dirimu. Gak mungkin gak. Itu udah pasti. Orang yang jahat konsisten aja, dia punya pengikut kok. Apalagi kita yang dekat dengan Tuhan. Apalagi kita yang mencari Tuhan. Yang penting konsisten. Memimpin kayak begini, gak peduli siapa yang datang, 1-2 orang. Karena suatu saat pasti akan banyak di sini. Mungkin ada orang bilang, ngapain? Begini begitu, cuma komentar apa, ya sudah biarkan.
Gereja kita akan ada banyak orang nanti. Termasuk kontroversi juga akan ada di sini karena orang berpikir kok ajarannya begini, kok ajarannya begitu. Kenapa kok pendetanya nggak pakai blazer lagi, tapi pakai kaos? Ya pemuda lah, kalau pemuda ya nggak apa-apa kan begini. Jangan sampai saya pakai celana pendek ya kan. Balapan sama pakaian dalam ya kan. Ah itu jangan. Gak apa-apa. Jadi saya kasih aja intinya. Intinya adalah yang pertama dari yang saya ajarin semua ini adalah yang pertama, jangan menasihati semua orang. Jangan menasihati semua orang. Belum tentu orang itu mau dinasihati. Belum tentu orang itu mau. Kalau untuk orang-orang yang memang dia bebal, yang udah keras atau apa, diemin aja. Saya hai aja. Paling ya kasih tahu dikit-dikit aja. Itu loh. Yang kalau kamu sayang kepada orang itu, doain dia. Biarlah Tuhan akan mengubah dia. Yang pertama, jangan menasihati semua orang. Karena nggak semua orang perlu dinasihati. Kadang-kadang orang itu mungkin dia hanya perlu didengar. Kita sebagai pemimpin perlu mendengarkan orang lain. Jangan sampai kita menasihati dia mulu. Mungkin dia itu datang, misalnya datang ke my group atau datang ke sini, dia sebenarnya tuh pengen curhat aja. Dia pengen curhat tentang pacarnya kah, tentang siapanya kah, mungkin dia cuma mau curhat. Tapi kita selalu, demikianlah firman Tuhan ya dek. Firman Tuhan mengatakan begini, dia nggak butuh itu. Dia butuh orang mendengarkan dia. Karena apa? Di rumahnya gak ada yang dengerin dia. Gak semuanya keluarga itu sama kan. Ada gak keluarga yang kaku banget? Ada gak keluarga yang sweet banget? Saya pernah ketemu ya, di sini ada anak papanya itu, dia tuh kan punya adik cowok, udah umurnya udah bapak-bapak. Kalau pulang tau gak gimana? Cepika-cepiki, cowok. Dia bukan homo, orang itu adenya. Kamu mau pulang ya? Ya udah ya, hati-hati. Cowok. Tapi ada nggak orang yang kaku banget? Ada. Karena apa? Orang tuanya yang kaku. Gitu. Itulah kalau di keluarga saya kalau ketemu adik-adik saya, dia harus peluk saya. Gak peduli Yeskiel, siapapun itu, dia harus peluk. Apalagi kalau misalnya saya lagi berantem atau apa, harus peluk. Kenapa? Supaya dia tahu tangan ini tetap mau menerima mereka padanya, sekalipun mereka bandel. Harus begitu. Ya nggak, Skel? Dia pun pernah saya cium. Ya nggak apa-apa, orang itu adik saya. Tapi ingat, jangan menasihati semua orang. Gak semuanya perlu dinasihati. Gitu. Kedua, taburkanlah benihmu dengan bijak. Maksudnya begini, kalau kamu lihat orang ini, dia rendah hati, dia pengen diajar, taburkanlah dia. Ajari dia semuanya, apapun yang kamu tahu. Kalau kamu pengen mencari seorang pemimpin, kalau kamu pengen ada namanya delegasi di dalam kehidupanmu, baik itu di keluarga, pekerjaan, gereja sekalipun, kamu harus ahli dalam bidang itu dulu. Setelah kamu ahli dalam bidang itu, baru kamu ajarkan orang di bawah. Jangan sampai karena kamu udah gak bisa pegang sana sini, kamu langsung kasih ke orang itu lepas begitu saja. Kamu lepas begitu saja ya, dia gak akan ngerti. Itu namanya abdikasi, bukan delegasi. Abdikasi itu contoh nih, saya langsung kasih, Sansan sini, khotbah ya. Gua sorry nih, gue lagi gak bisa, coba kalau gak dikaku. Bingung pasti, aduh gimana ya, salam semuanya. Pasti bingung kan? Karena apa? Cuma asal kasih. Tapi kalau saya lihat, saya punya potensi, saya lihat ada sebuah potensi. Misalnya Ricky punya potensi buat mengajar, saya akan ajarin dulu. Rick, lihat Rick, begini caranya. Dikasih penjelasan. Baru setelah itu kasih dia. Jangan cuma diajari, tapi kasih kepercayaan dong. Kasih kepercayaan. Jangan, dia mah gak bisa, dia mah pemalas,
Dia mau begini, dia begitu. Kapan terjadinya delegasi? Kalau kita nggak percaya orang lain. Kalau apa-apa semuanya harus saya. Apa-apa semua harus Bobby. Apa-apa semua harus Ricky yang harus WL. Kenapa nggak Ayumi sekali-sekali? Ya kan? Kenapa nggak Yeskel sekali-sekali? Kenapa nggak Indah sekali-sekali? Atau Kesha? Atau siapa? Atau Adele? Gak apa-apa. Ini bukan tempat yang kudus yang sampai itu rebah nanti gimana. Ayolah, come on lah. Makanya taburkan, ajari. Setelah ajari, dia harus nekat. Kadang-kadang kita harus perlu tegas ngomongnya. Lu tau gak kenapa gue ajarin lu semua? Supaya lu harus bisa gantiin gue. Kalau gak kayak gitu, buat apa gue ajarin lu capek-capek? Gue sampai ajarin lu nyanyi itu gimana, belajar khotbah gimana, baca firman gimana, setting ini itu gimana. Gimana, buat apa? Kalau ujung-ujungnya lu gak pernah gue rilis di gereja. Jangan. Kenapa kalau di dunia kerja kita mau tidak mau kita harus siap, tapi di gereja kita malah malas-malasan? Gak bisa begitu. Terlalu sulit nanti kamu di dalam apa yang Tuhan mau. Kegerakan Roh Kudus jadinya lambat. Karena apa? Karena masih merasa kamu gak mau percaya kepada orang lain. Percayalah. Percayalah kepada pemimpinmu. Percayalah kepada orang di bawahmu. Karena sekalipun mereka seorang anak muda, siapa tahu mereka lebih jago daripada dirimu. Siapa tahu, gak ada yang tahu. Jadi kita harus percaya ya. Kita harus percaya. Ketiga, ambillah tindakan yang tegas. Kalau kamu seorang pemimpin, ambillah tindakan yang tegas. Pemimpin itu gak bisa lembek. Tegas itu bukan berarti marah-marah. Bukan berarti menghancurkan karakter orang. Tegas itu kamu harus mengatakan dengan jujur sama dia. Sekalipun dia sakit hati, setidaknya dia ngerti. Lu itu kalau masih kayak gini, lu gak bisa dipakai, teman-teman. Kadang-kadang kita perlu ngomong kayak gitu supaya orang itu sadar. Kadang-kadang kita harus ngomong dengan tegas. Lu tau gak sih, lu kalau datang ke gereja, tapi kalau cuma karena ada lu mau cari cewek, searching sini, atau mungkin kamu karena pacar atau karena siapa, buat apa kamu di gereja? Kadang-kadang itu bisa nyelkit banget. Karena apa? Supaya orang itu sadar. Belum lama saya tegur salah satu teman saya, karena teman saya ini bandel banget. Bukan bandel sih, tapi hidupnya gitu-gitu aja. Hidupnya gitu-gitu aja. Teman-teman yang lain itu sudah ngomongin dia dari belakang. Dikit-dikit cuma maunya itu aja. Dia pengen orang melakukan apa yang dia mau, tapi dia tidak mau melakukan apa yang orang mau, temannya mau. Apalagi saat itu saya lagi capek banget. Akhirnya saya tegur dia, saya bikin VN 10 menit. Pokoknya kalau saya udah VN 5 menit 10 menit, itu berarti saya sedang bersabda kepada orang itu. Saya bersabda sama dia. Tapi saya selalu kasih tahu, setiap saya kasih teguran ke orang, saya pasti akan kasih solusinya. Lalu saya kasih tahu karena gue care sama lu, karena gue peduli sama lu. Orang itu malah merasa bahwa dia ingin keluar dari grup. Kacau. Lalu kalau dia nggak mau, ya udah. Kalau kamu nggak mau ditegur, maunya enak-enak, go. Tapi ternyata dia nggak go. Puji Tuhan. Artinya apa? Berarti dia tahu kan, kalau kamu itu disayang. Dia juga bukan orang Kristen, tapi saya tegur dia supaya dia bisa mikir. Apalagi orang ini lebih tua daripada saya, makanya saya perlu ngomong pelan-pelan. Saya nggak bisa terlalu ngajarin dia, tapi saya kasih tahu, bro, kebayang nggak kalau lu udah nggak punya siapa-siapa? Lu udah nggak punya siapa-siapa di hidup ini? Lu sama siapa nanti? Cewek aja belum punya. Cewek belum punya, selalu mengatakan siapa? Jodoh pasti ketemu. Iya, jodoh pasti ketemu. Tapi kalau lu gak mau mengubah
Jodoh nggak mau ketemu sama lu. Lu mau ketemu sama jodoh lu belum tentu mau ketemu sama lu, karena apa? Ya gitu-gitu aja. Udah lama saya menyimpan di hati saya, sudah saatnya saya beritahu kepada orang itu. Kadang-kadang kita perlu tegas ngomong kepada teman-teman kita sendiri, partner kerja kita. Kadang-kadang kita perlu tegas. Tegas itu nggak harus kayak, woi, lu, nggak perlu. Kadang-kadang kita cuma duduk aja, bro. Kayaknya kurang nih kalau lu kayak gini nih, gini. Kadang-kadang ngomongan yang justru, tau nggak? Omongan yang biasa-biasa atau orang yang nggak pernah ngomel, sekali dia ngomong pasti lebih nyelekit daripada orang yang suka marah-marah. Itu lebih sakit. Itu pasti lebih jelek. Makanya kalau kalian punya contoh deh, kalau kalian punya guru deh. Kalau kalian punya guru kalian suka ketawa, jarang marah. Coba gurumu cuma sekali ngomong, udah deh, saya nggak mau ngajar ya hari ini karena kalian berisik. Pasti diem semua, nggak mungkin satu murid pun nggak akan banyak bicara pasti. Karena apa? Guru ini baik. Kalau sampai dia sudah tegas, berarti ada yang salah di antara kita. Beda kan sama guru yang suka marah-marah? Guru suka marah-marah ya kita biasa. Ah udah biasa lah, ibu ini marah-marah ya. Iya bu, oke bu. Ya bu, maafin kami ya bu. Tapi kalau seorang ibu yang nggak pernah marah, jarang marah, tapi kalau sudah mengatakan, kamu bisa diam nggak? Ah, udah pasti udah diam. Jadi ingatlah tadi, pertama jangan menasihati semua orang, karena belum tentu semua orang bisa dinasehatin. Hati-hati. Kedua, taburkanlah kepada orang yang benar. Berkorbanlah dengan orang yang benar. Karena kalau kamu berkorban sama dia, ingatlah bawahanmu itu nanti akan ingat. Kalau saya tidak ditegur sama pemimpin ini, gak mungkin sekarang kayak begini. Baik itu orang tua kita, manajer kita, bahkan gereja kita sendiri, pendeta kita sendiri, kita perlu ditegur. Gak apa-apa kok kalau ditegur, berarti kan dia sayang kepada dirimu, ya kan? Dia sayang. Jangan sampai kita merasa, aduh, gak mau ditegur mulu gini-gini, gitu loh. Makanya Tuhan itu baik banget loh. Tuhan itu baik banget. Tuhan itu baiknya gimana? Coba di sini ada nggak? Selama setahun ini nggak ada yang pernah ngomelin kalian, pernah nggak? Pasti kita semua pernah diomelin. Pernah nggak satu dunia ini memuji dirimu? Nggak pernah. Coba kalau kamu terlalu banyak dipuji orang, nggak pernah ditegur, kamu akan menjadi orang yang keras kepala. Tapi kalau kamu selalu ditegur, nggak pernah dipuji, bunuh diri kamu pasti. Kenapa? Seluruh dunia membenciku. Akhirnya apa? Bunuh diri. Itulah Tuhan tuh balance. Makanya kalau kalian punya hati nih, kalau kalian merasa pede, pasti Tuhan tegur kamu. Roh Kudus itu gitu loh. Kalau saya sama Roh Kudus juga begitu. Roh Kudus itu kalau saya lagi naik nih, dia bisa tegur saya. Tapi kalau saya lagi down, lagi nggak bisa apa-apa, dia hibur saya. Kadang saya mau naik, dia maunya turun. Saya mau turun, dia mau naik. Saya mau kiri, dia mau ke kanan. Saya mau ke kanan, dia mau ke kiri. Ikut dia itu kayak begitu, karena dia hidup. Jadi kita harus ingat, ya. Amin. Mari semua kita berdoa. Kita semua angkat tangan kita. Tuhan, terima kasih buat hari ini, karena Kau sangat baik. Tidak Allah seperti dirimu ya Tuhan. Kamu berdoa ya Bapa, para pemimpin di sini ya Tuhan Yesus, biarlah mereka sungguh-sungguh dalam melayanimu, baik itu di pekerjaan mereka, baik itu di kampus sekolah mereka, di gereja juga sama juga Tuhan Yesus. Tolong Tuhan, berilah hati mereka supaya mereka tidak keras kepala, supaya mereka ketika mereka ditegur kepada siapapun itu, setidaknya mereka mau menerima dulu, baru mereka kelola dalam kehidupan mereka, dalam hati mereka ya Tuhan. Supaya setiap mereka bisa mengerti bahwa sebuah teguran itu bukan ingin menjatuhkan mereka, bukan membuat mereka down, tapi membuat mereka semakin bertumbuh di dalam gerejamu, pekerjaan mereka, studi mereka ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Supaya mereka bisa mengerti bahwa Tuhan memakai mereka dengan luar biasa. Dan ketika mereka mau ditegur dan mereka mau dibentuk oleh Roh Kudus lewat dari gereja Tuhan ini, maka mereka akan menjadi
permata yang luar biasa. Terima kasih Bapak yang kudus buat hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Kasih tangan buat Tuhan kita loh.